Assalamualaikum. Halo, apa kabar semuanya? Selamat ketemu kembali dalam video pembelajaran yang membahas tentang pemrograman berorientasi objek. Masih bersama dengan saya, Syaharullah Disa. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang kelas yang berkaitan dengan konsep dan implementasi pada Java dengan menggunakan IDE NetBeans. Kita review kembali ya perbandingan antara apa itu kelas dan apa itu objek. Meskipun dalam video sebelumnya tentang konsep pemrograman berorientasi objek sudah dijelaskan tentang definisi kelas dan objek. Karena untuk memudahkan kita nanti dalam mengimplementasikannya dalam pembuatan program, maka kita ulang kembali apa itu kelas dan apa perbedaannya dengan objek. Saya membuat definisi sesederhana mungkin agar mudah dipahami. Jadi di sini didefinisikan bahwa yang dimaksud dengan kelas adalah suatu template, ya, suatu template atau blueprint atau rancangan dari objek yang akan kita buat. Jadi sebelum kita membuat objeknya, maka kita harus membuat kelasnya dulu. Nah, sementara objek itu sendiri adalah sesuatu yang diciptakan dari kelas. Jadi di sini ada kata sesuatu yang diciptakan dari kelas. Saya kasih penggambaran contoh dalam analogi ini. Misalnya, jika kelasnya itu adalah sebuah cetakan kue, maka objeknya itu adalah kuenya. Berarti cetakan ini digunakan untuk membuat kuenya. Sedangkan kuenya itu sendiri adalah sesuatu yang diciptakan atau dibuat dengan menggunakan kelas ini tadi. Jadi cetakan kue ini adalah kelasnya, sedangkan kuenya ini adalah objeknya. Atau misalnya kita kasih contoh ya lain, misalnya jika kelasnya adalah manusia atau orang, maka objeknya bisa berbentuk seperti mahasiswa, karyawan, atau pelanggan dan sebagainya. Kenapa? Karena yang menjadi mahasiswa itu kan berasal dari kelas manusia. Yang menjadi karyawan di satu perusahaan juga adalah berasal dari kelas manusia. Contoh lain misalnya kelasnya itu adalah kendaraan. Maka bisa jadi objeknya itu adalah seperti mobil dan sebagainya. Jadi di sini bisa dibedakan bahwa objek itu adalah sesuatu yang diciptakan dari kelas. Sudah bisa dimengerti kan? Saya kira ini penggambaran atau analogi yang sangat simpel. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kalau kita implementasikan di dalam programnya. Untuk merancang satu aplikasi program dengan menggunakan Object Oriented Programming atau bahasa pemrograman berorientasi objek. Di sini kita mengambil satu contoh kasus, misalnya Anda diminta untuk merancang suatu program untuk sebuah bank. Nah, di aplikasi bank biasanya pasti ada rekening. Ini ada rekening. Dengan menggunakan konsep yang sama, kita bisa mendesain sebuah kelas. Ya, kita bisa mendesain sebuah kelas yang merepresentasikan rekening tadi. Jadi kita akan membuat suatu kelas di mana kelas itu bisa merepresentasi daripada rekening yang akan kita buat. Nah, biasanya di dalam rekening itu sudah didesain sedemikian rupa sehingga di dalam rekening itu memiliki 3 metode. Misalnya, kita bisa menyimpan uang atau metode tabung. Kita juga bisa mengambil uang atau tarik, atau bisa cek saldo. Nah, katakanlah ini 3 jenis metode yang akan berhubungan dengan kelas rekening yang akan kita buat. Jadi kalau saya ambil contoh yang lain, misalnya kita diminta merancang satu program untuk sebuah perguruan tinggi atau sebuah kampus.
Nah, biasanya aplikasi di perguruan tinggi pasti ada yang namanya mahasiswa ya. Pasti ada yang namanya mahasiswa. Maka kita akan membentuk satu konsep kelas yang merepresentasi daripada mahasiswa tersebut. Nah, apa yang biasanya menjadi metode dari mahasiswa itu? Misalnya kita kasih metodenya adalah mengisi KRS. Itu salah satu contoh metodenya mengisi KRS. Kemudian contoh lain adalah membayar uang kuliah atau membayar SPP. Itu yang kita sebut dengan istilah metodenya. Jadi kelasnya adalah mahasiswa sebagai representasi dari aplikasi di kampus. Lalu contoh metodenya misalnya mengisi KRS. Lalu misalnya kemudian melakukan pembayaran atau pembayaran dan beberapa lagi metode yang berhubungan dengan kelas mahasiswa tadi. Kita lanjut ya. Nah, sekarang kita lihat analogi perbedaan antara pabrik mobil dan program di bank. Misalnya di sebuah pabrik mobil dan untuk program di sebuah bank, kalau kita mendesain mobil, maka detail cara kerja mobilnya itu adalah injak pedal, kemudian injak rem, kemudian setir kiri dan setir kanan. Nah, sekarang kita lihat detail rekeningnya. Seperti yang contoh di slide sebelumnya pada kelas rekening, berarti metodenya adalah metode menabung, tarik tunai, kemudian cek saldo. Ya. Apa atributnya di dalam kelas rekening? Biasanya dalam kelas rekening itu pasti ada nomor rekening, nama pemilik, ya, kemudian jumlah saldonya berapa. Nah, berkaitan dengan mobil tadi, sebuah kelas mobil, maka atributnya adalah lampunya, kemudian bannya, kursi, setirnya. Ya, seperti itu. Jadi analogi ini bisa menggambarkan antara satu objek kelas mobil dengan objek kelas rekening. Nah, ini sudah banyak analogi ya, mungkin sudah bisa dimengerti dan bisa dipahami bagaimana sebetulnya yang kita maksud dengan kelas di dalam pemrograman berorientasi objektif. Nah, sekarang kita lihat cara membuat kelas di Java. Kita ambil contoh kelasnya tadi adalah kelas rekening. Berarti nanti kita kasih di depannya harus diikuti dengan kata kelas. Lalu setiap kelas yang kita buat ekstensinya itu selalu dengan titik Java. Berarti cara membuatnya adalah kita kasih public, kemudian kelas. Kelas ini harus huruf kecil semua. Lalu nama kelasnya. Biasanya nama kelas itu huruf awalnya selalu diawali dengan huruf besar atau huruf kapital. Biasanya seperti itu. Nah, kemudian setelah nama kelasnya, ingat selalu ada dibuat buka kurung perawal sebagai blok awal dari kelas itu dan ditutup nanti dengan kelas tutup kurung lagi sebagai end kelas dari kelas rekening yang kita buat. Berarti antara kurung pembuka dengan kurung tutup ini di sinilah nanti kita tulis kita punya coding yang berhubungan dengan kelas rekening tadi. Seperti itu cara membuat kelasnya. Nah, sekarang ada metode pengaksesan dengan kata public. Kita lihat aja ya slide selanjutnya, nanti situ akan dijelaskan. Jadi kata public di dalam pendefinisian satu kelas atau metode nantinya itu berarti bahwa pengaksesan suatu variabel atau metodenya itu dapat dilakukan di luar kelas. Nah, apa maksudnya ini? Berarti kalau kita mendefinisikan satu variabel atau metode di dalam satu kelas yang kita tentukan aksesnya berbentuk public, maka metode atau kelas yang ada di metode atau variabel yang ada di kelas itu bisa digunakan atau bisa diakses oleh kelas yang lain. Jadi kita kasih contoh ya, misalnya ini satu kelas, kelasnya misalnya kita kasih nama kelas
mahasiswa ya, kelas mahasiswa. Lalu kemudian di sini kita buat lagi satu kelas yang lain. Misalnya kelas ini kita beri nama dia dengan kelas nilai. Nah, ini ada dua kelas kita buat. Berarti nanti perintahnya adalah public kelas MHS. Kemudian yang satunya adalah public kelas nilai. Nah, kalau diberikan label atau penentu akses di sini berbentuk public di mahasiswa, maka nanti semua variabel yang ada di sini, misalnya katakanlah di sini ada variabel NIM, ya, atau variabel nama misalnya, dan ada metode-metode lain, maka ini juga bisa diakses oleh kelas nilai. Demikian sebaliknya, jika kelas nilai ini Anda bentuk menjadi penentu aksesnya adalah public, maka nanti variabel atau metode yang ada di sini itu bisa diakses oleh kelas mahasiswa. Nah, nanti tinggal mekanisme bagaimana caranya bisa diakses, ya tentu berarti kelas itu harus diimpor masuk di kelas yang lainnya yang akan mengakses. Jadi misalnya kalau variabel atau metode yang ada di dalam kelas mahasiswa mau diakses oleh kelas nilai, maka kelas MHS ini harus kita impor masuk ke dalam file kelas nilai. Ya, seperti itu. Ya. Nah, ini ada contoh di sini. Sedangkan kalau private itu berarti pengaksesan satu variabel atau metode itu hanya dapat dilakukan di dalam kelas itu saja dan tidak bisa diakses di luar kelas yang lain. Jadi itu kebalikannya ya. Nah, contoh ini kalau di dalam Anda belajar analisis dan perancangan berorientasi objek di UML class diagram, berarti nanti yang bagian atas ini adalah kita sebut dengan atribut, sedangkan yang di bagian bawahnya ini adalah metodenya. Biasanya satu lagi di bagian atas ini itu harus punya nama ya. Di bagian atas ini biasa kita kasih nama metodenya, misalnya nama metodenya adalah MHS misalnya. Ya, kita kasih nama metodenya adalah MHS. Kalau memang kelas ini adalah kelas mahasiswa. Nah, metodenya di sini ada beberapa, set nama, set jurusan, set NRP atau set NIM dan sebagainya ya. Itu disebut dengan istilah metode. Oke, itu penentu akses, bisa public dan bisa private. Nanti tinggal dilihat saja apakah Anda menggunakan public atau akan menggunakan private. Nah, kemudian kita lihat. Sekarang tadi di slide sebelumnya kita sudah membuat kelas rekening. Bagaimana kalau kita menambahkan metode atau fungsi di dalam kelas itu? Misalnya di kelas rekening. Jadi tadi kita sudah buat public kelas rekening. Nah, sekarang kita buat salah satu metode yang ada, misalnya metode cek saldo. Berarti public cek saldo, ini nama metodenya atau nama fungsinya. Nah, kita kasih tipe. Ya, tipe metodenya atau tipe fungsinya adalah void. Kalau Anda ingat kembali di video yang lain yang membahas tentang tipe data, maka tipe data ini sebetulnya adalah merupakan tipe data yang jika digunakan untuk fungsi maka dia tidak membutuhkan return value atau tidak membutuhkan nilai balikan. Jadi void itu sebetulnya kan tipe data sama dengan integer, string, dan tipe data yang lainnya. Hanya kalau void itu biasanya kita hanya gunakan untuk membuat metode atau fungsi. Berarti metode atau fungsi yang dikasih tipe void itu berarti tidak membutuhkan return value di akhir metodenya. Nah, kita lihat sistem outprint line ini adalah fungsi output untuk mencetak output. Yang mau dicetak adalah selamat datang di rekening Anda. Ingat, selalu ditutup dengan titik koma di belakang ini. Jadi setiap coding atau setiap perintah itu selalu ditutup dengan titik koma. Selain nama kelas atau nama metode atau nama fungsi itu tidak menggunakan titik koma. Yang kedua lagi, sistem outprint line berarti cetak saldo Anda adalah misalnya ini. Berarti ini akan muncul dua kalimat di layar, yaitu selamat datang di rekening Anda, saldo Anda adalah 150.000. Lalu ini ditutup kurung yang pertama itu adalah tutup kurung yang merupakan pasangan dari buka kurung dari metode atau fungsi tadi. Kemudian yang kedua kita tutup kurung lagi, ini adalah tutup kurung untuk kelas, yaitu kelas rekening.
Nah, ini kita sudah menggunakan metode atau fungsi salah satu metode atau fungsi di dalam kelas rekening. Nah, kalau kita lihat di rancangan slide sebelumnya, rekening itu kan ada beberapa metode atau fungsi ya. Selain cek saldo, ada juga metode tabung, ya, ada juga metode tarik dan sebagainya. Nanti tinggal dilanjutkan saja. Berarti harus buat metode baru lagi untuk metode yang berbeda. Nah, coding ini sebetulnya belum bisa di-compile atau belum bisa di-running karena coding ini masih berbentuk kelas dan belum memiliki fungsi main ya. Jadi belum bisa dijalankan. Jadi kalau misalnya kita mau jalankan, maka kita harus tambahkan main method. Jadi nanti tinggal tambahkan saja di sini public static void main, lalu kemudian nanti buka kurung dan ada balasnya juga nanti kurung. Nah, itu sudah bisa jalan atau sudah bisa kita run programnya. Nanti kita lihat contoh lainnya di belakang yang sudah bisa kita running. Nah, yang berikutnya adalah membuat objek dari satu kelas. Ya, jadi membuat objek dari satu kelas. Nah, dibutuhkan operator new. Jadi kita butuh kata operator new atau kata new untuk membuat objek dari satu kelas. Bentuk objek yang kita buat itu biasanya ini yang disebut dalam konsep PBO atau program berorientasi objek itu namanya instansiasi ya. Jadi kita menciptakan satu objek dari suatu kelas yang ada. Nah, bentuk umumnya yaitu yang pertama harus disebutkan dulu nama kelasnya apa yang kita akan buatkan objek. Kemudian ada variabel referensi objeknya. Ini bebas seperti membuat variabel biasa saja. Lalu setelah sama dengan kita gunakan kata new, kemudian kembali nama kelasnya apa. Ya, contohnya ya, misalnya kita punya satu kelas, nama kelasnya adalah siswa. Lalu kita akan membuat variabel referensi objeknya itu dengan nama variabel A. Setelah itu diikuti dengan kata new dan masuk lagi ke nama kelasnya seperti ini. Nah, kalau kita merunut kembali ke contoh di slide sebelumnya, kita kan menggunakan contoh kelasnya adalah rekening ya. Kalau misalnya kita mau menciptakan satu atau membuat satu objek dari kelas rekening yang sudah kita buat sebelumnya, maka nanti di sini kata siswa ini kita ganti aja dengan kata rekening ya, karena tadi sudah kita buat. Jadi rekening, kemudian buat satu variabelnya apa, bebas saja variabelnya apa, lalu new, lalu di sini kita gunakan lagi rekening, kemudian buka kurung, tutup kurung, lalu titik koma. Ya, Nah, inilah maksud dari membuat objek dari satu kelas. Jadi nanti objek itu selalu diciptakan dari satu kelas yang sudah ada. Nah, selanjutnya kita buat lagi contoh yang lain ya, sudah menggunakan implementasi kelas dan menggunakan objek yang menciptakan satu objek. Nah, sekarang kita lihat mengakses variabel dari satu kelas. Jadi kita buat kelasnya dulu, nama kelasnya adalah siswa. Variabel yang ada di dalamnya ada 3, yaitu variabel nama, kemudian variabel jurusan, dan variabel NIM. Nama dan jurusan tipe variabelnya adalah string, sedangkan NIM saya kasih tipe datanya adalah integer. Nah, ini satu kelas. Nah, kalau kita mau mengakses 3 variabel ini, yaitu variabel nama, jurusan, dan NIM di dalam kelas yang lain, katakanlah misalnya kelasnya itu nanti adalah kelas mahasiswaku, maka nanti kita harus menciptakan dulu satu objek, kita buat dulu suatu objek yang nanti akan mengakses variabel ini dari kelas siswa. Nah, seperti ini misalnya ya. Jadi saya buat dulu kelasnya yaitu public class. Nama kelas yang saya buat adalah mahasiswa. Nah, kemudian supaya program ini nanti bisa kita run, kita buat metode mainnya atau fungsi mainnya itu public static, kemudian void, nama kelasnya main. Apakah boleh diganti nama metodenya, maksud saya? Apakah boleh diganti nama metodenya dengan nama lain selain main? Nah, untuk ini nggak boleh karena main itu sudah merupakan fungsi utamanya atau metode utamanya. Lalu kita buat parametersnya arguments, tipenya adalah string.
Nah, sekarang kita lihat, kita buat dulu objeknya. Nama objeknya adalah A. Diambil referensi ke kelas yang bernama siswa. Jadi dari sini. Nah, karena kita mau mengakses variabel-variabel itu, yaitu variabel nama, jurusan, dan NIM dari kelas siswa. Jadi tinggal di new, kemudian siswa. Nah, nanti cara mengaksesnya adalah kita sebutkan objeknya A titik lalu nama variabelnya. Jadi ini dia punya bentuk yaitu variabel referensi objeknya. Variabel referensi objeknya itu adalah ini, yang objek yang kita ciptakan dari kelas tadi, yaitu A. Kemudian setelah titik baru nama variabel yang mau diakses dari kelas tersebut. Nah, itu berarti A titik nama saya kasih sama dengan konstanta datanya adalah Syahrullah. Ingat, karena ini string berarti pakai tanda petik 2 ya, di depan dan di belakang. Lalu akhiri dengan titik koma. Kemudian lanjut ke A titik jurusan. Jadi referensi objeknya dulu, kemudian titik, baru variabelnya yang mau diakses dari sini. Sama dengan, kemudian ini juga saya kasih informatika, masih string. Lalu NIM, karena ini adalah integer, maka ini NIM-nya ini saya tidak update dengan tanda petik 2, karena dia datanya adalah data atau nilai datanya adalah integer. Nah, ini 3 data kita sudah referensi objek masing-masing, kita sudah akses variabelnya dari kelasnya masing-masing, dari kelas siswa. Nah, sekarang kita tinggal cetak di layar outputnya pakai fungsi output, yaitu sistem out.println. Oh ya, saya ingatkan kembali ya, fungsi output itu ada selain println, ada print, kemudian ada format. Kalau for print berarti kalau saya misalnya gunakan di sini sistem .out print lalu nama, maka nanti sistem out.print yang dibawa nanti jurusannya ini tidak akan berada di baris berikutnya, jadi tidak ada di baris baru, tapi dia menyambung ke belakang di nama. Kalau kita tidak menggunakan kata ln di print line ya, kalau hanya kata print saja. Sementara untuk fungsi format, nah, nanti kita lihat contohnya di belakang. Fungsi format sebagai fungsi output itu digunakan kalau kita mengatur format outputnya. Format outputnya nanti kita akan lihat, kalau dia string berarti kita nanti akan menggunakan persen string. Kalau dia desimal atau integer kita gunakan %d atau %i. Lalu kalau tipe datanya adalah float berarti pakai %f dan beberapa format yang lainnya. Nanti dilihat di contoh dari akhir dari slide ini. Nah, seperti ini bentuk programnya ini sudah bisa di running karena kita sudah punya menggunakan metode main. Jadi outputnya di layar nanti kalau Anda running nanti akan hasilnya itu adalah nama, kemudian nama Syahrullah karena A titik nama itu isinya adalah Syahrullah, kemudian jurusan informatika, lalu NIM 1002. Jadi masing-masing ini akan diganti dengan nilai data yang ada di dalam variabelnya tadi. Oke. Nah, kemudian kita lihat ya, mengakses variabel dan metode dari suatu kelas. Jadi bagaimana caranya kalau variabel itu kita akses dan metode dari satu kelas. Nah, formatnya ini, jadi ini yang jadi format. Cara mengaksesnya adalah variabel referensi objeknya sama tadi, kita harus menciptakan objek lagi dari kelasnya, kemudian nama metodenya. Nah, kita lihat nama metodenya ya. Jadi variabel referensi objek lalu nama metode. Nah, misalnya ini ya, masih sambungan yang sebelumnya itu kelas siswa, variabelnya ini ada 3. Lalu kemudian kita bikin metode seperti ini metodenya. Metode yang pertama adalah set name, set nama ya. Saya pakai kata void supaya nanti di bawah ini tidak menggunakan return. Set nama, kemudian parametersnya adalah nama siswa dengan tipe data string. Nah, nanti isinya adalah variabel nama, isinya akan kita isi dengan parameter dari nama siswa. Sama dengan set jurusan juga begitu. Lalu set nrv juga seperti itu. Nah, ini ada yang keliru ya. Set nrv ini jangan pakai string ya, Pak, harus pakai int. Jadi bukan string tapi pakai int.
karena di atas dia bertipe integer. Jadi sini adalah void set nrp int kemudian nrp siswa. Jadi ini nama parametersnya. Apakah nama parameters ini tidak boleh sama dengan nama variabel? Ya sebetulnya boleh saja, tetapi untuk memudahkan kita ya sebaiknya dibedakan, ya gitu. Nah kemudian setelah itu masuklah kita ke kelas yang akan kita buat, yaitu kelas siswa lagi atau kelas mahasiswa juga boleh. Nah di sini antara sini kita kasih encoding. Kalau programnya bisa mau di run, berarti harus salah satunya adalah ada public static void main. Kita harus buat metode atau fungsi main. Nah sekarang soalnya di sini untuk menyempurnakan coding ini adalah apa yang harus ditambahkan di dalamnya dalam kelas ini agar muncul tampilan outputnya adalah misalnya ini Cita adalah namaku, Telkom adalah jurusanku, dan NRP ku adalah 7206. Atau bisa diganti dengan kata-kata yang lain ya, bisa diganti dengan kata yang lain sesuai dengan nama kita masing-masing, kemudian jurusan kita apa dan NIM kita berapa. Nah ini adalah representasi dari kelas di UML seperti ini. Jadi ini adalah atributnya, kemudian ini nama objeknya, yaitu nama objeknya siswa atau nama kelasnya adalah siswa. Lalu metodenya di sini ada 3, yaitu set nama, parametersnya adalah nama siswa string, kemudian set jurusan, parameternya adalah jurusan siswa, tipenya string, kemudian set nrp, parametersnya adalah nrp siswa, kemudian string. NRP itu adalah nomor registrasi pelajar atau biasa juga kalau di kampus kita sebut dengan NIM ya, atau stambuk apakah namanya. Oke, ini yang dibuatkan metode. Kalau ini dari sini ini parameters filenya ya, atributnya. Nah sekarang kita lanjutkan untuk menyempurnakan codingnya ini. Hasilnya akan seperti ini program lengkapnya. Jadi yang sebelumnya tadi adalah nama kelasnya saya ganti ya, jangan pakai kelas siswa, saya pakai kelas siswa 1. Parameter variabelnya ada 3, yaitu string nama, kemudian string jurusan, lalu integer nih. Saya bikin metode sebanyak 3 metode, yaitu set nama, kemudian set jurusan, dan set NIM. Ini parametersnya adalah NIM siswa dengan tipe INT. Ya, NIM siswa. Jadi sedikit berbeda dengan di slide sebelumnya dia pakai tadi NRP. Di sini saya ganti dengan NIM. Nah, kemudian setelah kita buat kelas siswa dengan variabel 3 variabel dan sudah kita buat juga 3 metodenya, maka kita buatlah kelas filenya ya. Kelas filenya namanya saya kasih kelas metode, public kelas metode. Kemudian saya buat main atau metode main atau fungsi main. Masih sama string arguments. Nah sekarang saya bikin dulu referensi objeknya, yaitu masih referensi objek A. Ini harusnya saya nggak pakai A lagi ya. Nah nanti Anda berpikir bahwa selalu harus A. Jadi referensi objek itu bebas. Jadi sama dengan nama variabel, kita bebas saja menggunakan nama variabel. Jadi tidak harus A. Ya. Supaya agak cepat ngetiknya aja saya pakai huruf A. Tapi bisa saja dengan nama lain yang kita pakai sebagai referensi objek. Yang pertama adalah nama kelasnya dulu, siswa 1 dari sini. Ya. Kemudian variabel referensi objeknya itu A, lalu ada kata new, selalu harus digunakan kata new kalau kita mau menciptakan objek, lalu nama kelasnya itu siswa 1. Nah sekarang cara mengaksesnya adalah kalau Anda lihat di sebelumnya ya, cara mengaksesnya ini ada variabel referensi objek, kemudian titik, lalu nama metodenya. Berarti tinggal kita variabel referensi objeknya adalah A, titik, lalu nama metodenya adalah set nama. Ini dari sini nih, set nama. Baru kita dalam kurung datanya ya, Syahrullah. Nah, kadang-kadang juga kalau misalnya datanya ini tidak berbentuk data konstan, bisa berbentuk variabel ya, berarti bisa digunakan variabel, misalnya variabel nama. Tapi kalau variabel jangan pakai tanda petik 2. Karena kalau variabel itu berarti kan variabel itu sudah memiliki data sebelumnya, apakah diinput dari keyboard atau mungkin diperoleh dari proses perhitungan, atau bisa juga data itu merupakan hasil pembacaan dari file, ya seperti itu. Jadi bisa berbentuk variabel di sini.
Kemudian selanjutnya A titik set jurusan informatika, kemudian A titik set NIM. Datanya ini tidak pakai tanda petik 2 ya, sama dengan contoh sebelumnya. Nah, cetaknya ini karena tadi outputnya ini adalah Syahrullah, ini ya kita gunakan Syahrullah adalah namaku, maka ini seperti ini. Saya pakai sistem out format, ini juga adalah fungsi output sama dengan print dan print lain. Cuma kalau kita pakai format berarti bisa kita atur penempatan dari data variabel nama ini mau dicetak di mana. Jadi di sini %s berarti nanti namanya, jadi %s ini akan terganti dengan kata Syahrullah. Seandainya %s ini diletakkan setelah kata adalah, misalnya kalimatnya gini, adalah %s namaku, maka outputnya nanti akan berbentuk seperti ini, adalah Syahrullah namaku. Jadi format itu mengatur di mana posisi nilai data dari satu variabel itu akan muncul. Nah, selanjutnya yang kedua adalah sistem out format. Sama dengan ini, %s adalah jurusanku karena kalimatnya adalah informatika adalah jurusanku. Berarti sini %s dulu, baru adalah jurusanku. Nah, informatika adalah jurusanku. Dari mana kata informatika? Dari nilai atau data yang ada di variabel A titik jurusan. Ini sudah dibuat di atas. Ya. Kemudian kalimat output selanjutnya adalah NIMku adalah. Berarti ini NIMku adalah. Berarti nanti kita pakai %d karena NIM tadi kita buat tipe datanya adalah integer. Nah, berarti pakai %d. Bisa juga pakai %i. NIMku adalah, baru ini ada kata ini A titik NIM. Berarti muncul nanti NIM-nya itu 102. Oh ya, saya menggunakan format yang lain yaitu garis miring N. Garis miring N itu adalah satu format yang kalau kita gunakan berarti nanti akan membuat satu baris baru. Berarti setelah mencetak ini nanti satu baris sebetulnya hasilnya, bukan NIMku adalah ini turun ke baris kedua, masih satu baris semua. Kenapa? Karena di sini kita tidak menambahkan garis miring N. Jadi seandainya Anda tambahkan /n, maka NIMku adalah itu akan ada di baris baru. Tapi karena di sini saya menambahkan /n, maka nanti penutupnya akhirnya itu kursornya akan dibawa sini. Jadi bukan di belakangnya ini. Kalau tidak pakai /n, maka kursornya akan ada di belakangnya angka 2. Nah, seperti itu. Ya, sekian dulu ya video kita kali ini yang membahas lebih lengkap dan lebih rinci tentang kelas dan implementasinya dalam program Java dengan menggunakan NetBeans. Jika ada pertanyaan, bisa ditanyakan melalui kolom komentar dalam video ini, atau bisa juga ditanyakan melalui forum grup diskusi kita. Terima kasih. Jika video ini bermanfaat, maka boleh di-share ke teman kalian, supaya teman kalian juga bisa belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.